Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok akan membahas tentang metode pengumpulan data dan juga desain eksperimen pada mata kuliah pada Saudari Dian Prihatin Imtiaz untuk memberikan materi terkait dengan metode pengumpulan data kuis. Untuk yang pertama, yakni jenis kuesioner ada dua, jenis kuesioner secara personal dan jenis kuesioner melalui pos. Jenis kuesioner secara personal ini peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya atas pertanyaan kuesioner yang mungkin dari responden sendiri tidak memahaminya, kemudian dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden saat itu juga. Sedangkan untuk kuesioner melalui pos, ini peneliti mengajukan kepada responden yang dikirim melalui via pos ataupun melalui email dan media surat menyurat lainnya. Kemudian kelemahan dan kelebihan kuesioner. Yang pertama, kelebihan secara kuesioner yang dibagikan secara personal. Yang pertama, peneliti dapat memberikan penjelasan kepada responden yang kurang memahami atas pertanyaan yang diberikan oleh responden di dalam media cetak tersebut. Kemudian peneliti juga dapat menjelaskan tujuan dari survei. Yang kedua, tanggapan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah diisi oleh responden saat itu juga. Adapun kelemahan kuesioner yang dibagikan secara personal, yang pertama waktu dan biayanya relatif banyak karena peneliti harus mendatangi secara personal masing-masing dari responden. Yang kedua, memungkinkan terjadinya bias di sini yang diberikan oleh peneliti. Biasnya lebih ke dihasilkan oleh peneliti. Kemudian untuk kelebihan dari kuesioner secara pos atau surat elektronik, yang pertama memerlukan waktu dan biaya yang sedikit. Yang kedua, jumlah pertanyaan relatif lebih banyak. Kemudian yang ketiga, meminimalisir terjadinya bias dari peneliti. Yang pertama, tingkat kelemahannya. Yang pertama, tingkat tanggapan responden lebih rendah. Yang kedua, responden mungkin mengisi tidak lengkap karena ketidaktahuan dari responden atas pertanyaan. Kemudian yang ketiga, tanggapan responden tidak sesuai dengan maksud pertanyaan, sehingga lebih dimungkinkan untuk terjadi bias oleh responden. Pedoman desain kuesioner. Adapun kuesioner itu seharusnya mengacu kepada yang pertama berkaitan dengan susunan kata dari pertanyaan. Susunan kata dari pertanyaan itu haruslah mencakup kesederhanaan, bahasa yang mudah dimengerti dan tidak terkesan rumit. Yang kedua, berkaitan dengan perencanaan masalah yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan dikategorikan. Yang ketiga, berkaitan dengan tampilan umum kuesioner. Kuesioner itu apakah kalimatnya tidak berbelit-belit, kemudian tampilan kuesionernya menarik di mata responden, dan lain sebagainya. Adapun prinsip penyusunan kata, yang pertama, kesesuaian isi dan tujuan pertanyaan. Yang pertama itu ada variabel subjektif dan variabel objektif. Variabel subjektif lebih kepada emosional dari seorang responden seperti perspektif, keyakinan, dan lain sejenisnya. Kemudian sedangkan untuk variabel objektif lebih ke demografi atau usia, kemudian ya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkat bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan lebih bagus
bahasa yang tidak merumitkan pembaca. Dan pembaca responden dapat mengetahui maksud dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu lebih kepada membebaskan responden untuk memberikan pernyataan yang meluas. Sedangkan untuk pernyataan tertutup biasanya lebih ke responden memberikan skala prioritas agar jawaban lebih terarah dengan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Yang keempat, urutan pertanyaan, ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Akan lebih baiknya jika peneliti dapat menggabungkan keduanya. Seperti pertanyaan positif misalnya, apakah yang Anda sukai dari bekerja di perusahaan ini? Kemudian untuk pertanyaan negatif, misalnya seperti hambatan apa selama Anda bekerja di sini, seperti itu. Untuk yang kelima, klasifikasi data. Sebaiknya responden melakukan klasifikasi data seperti mengklasifikasikan pertanyaan sebelum memberikan pertanyaan kepada responden. Apakah pertanyaan itu penting ataukah tidak penting. Seharusnya peneliti tidak melakukan pertanyaan yang tidak penting kecuali itu memang dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainuddin. Menjelaskan jenis data yang melabuhkan secara benar. Kuesioner yang selanjutnya mengungkapkan. Terus yang kedua itu data pribadi sensitif lainnya sangat pribadi jika dianggap perlu. Akhir adalah pertanyaan yang terbuka itu biasanya di akhir. Selanjutnya itu kecil responden untuk menguji kesesuaian dan pemahamannya. Terus desain survei seperti instan untuk penelitian online. Terus international survei. Di international survei adalah survei atasnya itu yang. Nah, untuk itu maka banyak itu dalam instrumentasi untuk penelitian bahasa yang berbeda. Terus yang kedua itu masalah status individu yang mengumpulkan data. Terus yang selanjutnya itu tinjauan ke yang berbeda metode pengumpulan data dan kapan menggunakannya. Ini itu ada keuntungan dan kerugian dari metode ini itu yang cara observasi. Terus slide selanjutnya mengenai pengumpulan data yang terkait dengannya. Pengumpulan data melalui berbagai metode, berbagai sumber memberikan penelitian yang baik membutuhkan pengumpulan data dari berbagai sumber dari berbagai metode pengumpulan data. Dapat memutuskan tingkat kecanggihan apa yang Anda inginkan
kompleksnya dan gravitasi situasi. Selain itu juga sebagai manajer Anda juga dapat membedakan antara pertanyaan yang baik dan buruk menggunakan terus kumpulan data. Harus terus yang kedua itu juga harus berpikiran terbuka dalam menerima hasil dan reaksi dalam laporan yang disajikan oleh penelitian. Terus etika dan peneliti. Di sini tuh banyak halnya seperti memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai informasi yang sangat rahasia. Terus yang kedua ada informasi pribadi yang tampaknya mengganggu tidak boleh diminta. Terus yang ketiga, apapun sifat metode pengambilan data, harga diri dan harga diri subjek tidak boleh dilanggar. Itu ya mengenai etika ini sampai 7. Terus yang selanjutnya eksperimen. Dalam eksperimen lab itu di slide selanjutnya ada kontrol. Itu untuk mengendalikan sebab akibat antara dua variabel. Jadi harus bekerja sama penuhnya dalam tugas ke depan, seperti menanggapi survei. Terus yang kedua, responden juga memiliki kewajiban